Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Faiza Suraya dengan NIM 117233018 dari kelas GMA SIG. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis persebaran sekolah dasar dari Kecamatan Balikpapan Kota. Yang pertama daftar isi, yang pertama adalah latar belakang, kedua ada model yang digunakan, kemudian basis data yang dibangun, analisis spasial yang digunakan, kemudian georeferensi, visual, kemudian yang terakhir adalah hasil analisisnya. Kemudian dari latar belakang, Kecamatan Balikpapan Kota merupakan salah satu kawasan inti di Kota Balikpapan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan jasa. Jadi di wilayah itu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif lumayan tinggi, juga karena perkembangan kawasan terbangun yang pesat di kecamatan tersebut, terutama pada sepanjang koridor jalan utama dan kawasan pesisir. Jadi keunikannya pada kecamatan Balikpapan Kota ini yang pertama menjadi fungsi pusat kota, kemudian sebaran fasilitas pendidikan yang sangat relatif, kemudian kombinasi kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau, dan bentuk wilayah yang memanjang dan tidak kompak. Oke, lanjut ke model data yang digunakan. Jadi model data yang digunakan pada analisis ini terbagi jadi tiga tipe geometri. Yang pertama ada data tipe point, itu ada di sekolah dasar yang ditampilkan sebagai simbol titik dan menunjukkan lokasi masing-masingnya. Kemudian ada data garis di jalan, ingin menunjukkan jaringan jalan yang menjadi akses menuju lokasi sekolah dan kawasan terbangun. Kemudian yang ketiga ada data poligon yang digunakan untuk mempresentasikan objek yang memiliki luasan. Yang pertama ada batas wilayah kecamatan, bangunan pendidikan, bangunan jasa, bangunan industri, hotel, perumahan, bangunan perkantoran, bangunan perdagangan dan jasa, pekarangan, dan hutan. Lanjut di basis data yang dibangun. Jadi dari basis data yang dibangun ini mencakup beberapa layer utama, yaitu pada layer sekolah dasar itu ada nama sekolah, jenis sekolah, kemudian ada nama-nama dari SD-nya. Kemudian pada layer jalan ada jenis jalannya apa dan luasannya berapa. Kemudian pada layer batas wilayah kecamatan ada nama kecamatannya, kemudian jenisnya apa, kotanya yang mana, di provinsi apa dan luasannya berapa. Kemudian pada layer poligonnya ada bangunan pendidikan, ada luasnya berapa, temanya apa, jenis bangunannya apa, dan lebih rincinya jenisnya itu apa. Ini ada SD, pendidikan lain, SMA, SMP, dan sebagainya. Kemudian ada bangunan perdagangan jasa. Di sini yang berbeda adalah ada rincian nama-nama dari toponimnya. Dan bangunan industri juga seperti itu, ada jenis bangunannya, ada yang pabrik, UKM, dan pergudangan. Kemudian pada hotel, terdapat luasannya, nama nama hotelnya apa saja. Pada pemukiman juga terdapat apakah rumah biasa, apakah atau komplek, dan juga ada luasannya. Kemudian perkantoran juga terdapat rincian nama kantor tersebut apa. Kemudian pada pekarangan terdapat luasannya dan jenisnya itu apa, area terbuka. Kemudian pada hutan ada jenis hutannya seperti apa dan ada luasannya berapa. Kemudian pada analisis spasial yang digunakan, yang pertama ada digitasi titik untuk lokasi sekolah dasar, kemudian digitasi garis untuk jaringan jalan, dan digitasi poligon untuk batas wilayah kecamatan dan penggunaan tutupan lahan tersebut. Kemudian dua analisis persebaran titik itu ada di sekolah dasar yang tersebar mengikuti pola pemukimannya, kemudian konsentrasi titik pola lebih tinggi di kawasan pemukiman yang padat. Kemudian ada di sebaran sekolah yang cenderung itu lebih banyak mendekat jaringan jalan utama. Kemudian ada overlay spasialnya dari layer sekolah dasar, penggunaan tutupan lahan, jaringan jalan, dan batas wilayah kecamatan. Kemudian ada analisis deskripsi spasial. Jadi hubungan antara lokasi sekolah dasar dan kawasan pemukimannya itu gimana, distribusi sekolah terhadap ruang terbangun dan ruang terbukanya, dan kesesuaian lokasi sekolah dengan fungsi wilayah perkotaan. Dan kita lanjut ke georeferensi. Jadi georeferensi ini dilakukan untuk memastikan seluruh data spasial berada pada sistem koordinat yang sama, sehingga analisisnya ini ditampilkan secara akurat. Sistem koordinat yang dipakai pada analisis ini adalah sistem proyeksi UTM, Universal Transverse Mercator, kemudian zonanya 50 selatan, dan datumnya WGS 1984. Jadi seluruh layer spasial meliputi SD, jaringan jalan, batas wilayah kecamatan, serta tutupan lahan itu sudah disesuaikan ke dalam sistem koordinat yang ada di sini. Kemudian ada visualisasinya.
Jadi pada visualisasi ini disajikan dalam bentuk peta tematik dua dimensi yang informatif dan mudah dibaca. Dengan elemen kartografi itu ada temanya peta persebaran skala dasar, kemudian untuk simbol titiknya untuk simbol titiknya untuk menggambarkan lokasi SD tersebut, kemudian simbol garis untuk jaringan jalan, kemudian simbol poligon untuk batas wilayah kecamatan dan tutupan lahan. Kemudian ada legendanya, skala petanya, arah utanya juga ada, kemudian grid koordinatnya, dan inset peta untuk memposisikan di mana analisisnya dilakukan. Kemudian dari hasil analisisnya, peta persebaran sekolah dasar ini eh, menunjukkan menunjukkan pola pengelompokan pada wilayah pemukiman yang padat, khususnya itu pada bagian tengah dan dan selatan wilayah Kecamatan Balikpapan. Oke, di sini saya lanjut. Jadi pada peta persebaran sekolah dasar ini, dia khusus padat di bagian tengah dan selatannya. Jadi pola ini tuh mengidentifikasi bahwa penempatan sekolah ini mengikuti konsentrasi penduduk dan aktivitas pemukimannya. Karena terlihat di sini juga di daerah SD tersebut itu juga terletak di agak di padat-padat pemukiman gitu. Terus kemudian keterkaitan dengan penggunaan lahan yang saya lampirkan, hasil overlay-nya itu menunjukkan bahwa mayoritas sekolah dasar itu berada pada zona perumahan dan bangunan pendidikan. Kemudian sekolah itu jarang ditemukan pada kawasan hutan dan industri sekitar di sini dan di sini. Kemudian keberadaan sekolah itu berasosiasi kuat dengan kawasan terbangun yang fungsinya sebagai hunian dan pusat aktivitas masyarakat. Kemudian keterkaitan dengan jaringan jalannya, pada dasarnya SD-SD yang tersebar ini berada di jalan utama. Jadi hal ini menunjukkan bahwa aspek mobilitas menjadi pertimbangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.